Wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati pimpinan dari Si Guntur PAM, owner Peternakan Tangguh. Yang kami hormati Ketua BPD yang hadir pada hari ini Desa Dusun Diilir, Kampung Diilir, dan Kota Teluk. Dan selanjutnya rekan-rekan BPD yang hadir pada siang menjelang sore. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat rahmat dan hidayahnya kita telah sampai di Si Guntur PAM dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya selawat beriring salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak yang ibu-ibu yang kami hormati, baiklah kami akan membacakan acara kita pada siang hari ini untuk berkunjung studi tiru dari 3 desa hamparan Rawang, yaitu Desa Dusun Diilir, Kampung Diilir, dan juga Kota Teluk di Si Guntur PAM. Acara pertama diawali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kata sambutan atau pengarahan dari mewakili studi tiru dari hamparan Rawang Kota Sungai Penuh di Si Guntur PAM. Kami minta kepada Bapak Anton Wahyudi, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati owner daripada Si Guntur PAM, Bapak Henry. Kemudian juga yang kita hormati Ketua BPD Desa Dusun Diilir, Kampung Diilir, maupun Desa Kota Teluk beserta anggota. Alhamdulillah pada siang hari ini kita masih diberi kesempatan nikmat untuk bisa berbagi pengalaman, sharing tentang peternakan di Si Guntur PAM. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, tentu mewakili dari BPD Kota Sungai Penuh, kami merasa sangat terhormat atas sambutan dari Bapak selaku pemilik Si Guntur PAM. Mudah-mudahan dengan adanya acara kita pada siang hari ini bisa bermanfaat bagi terutama kami yang dari Kota Sungai Penuh, karena kita tahu juga di Kota Sungai Penuh, khususnya di hamparan Rawang, kebanyakan masyarakat bergerak di bidang peternakan, terutama sapi gitu. Tentu adanya sharing dari Bapak dari Si Guntur PAM bisa dapat menambah pengetahuan kami yang bisa kami sampaikan atau kami terapkan di desa kami masing-masing. Kami rasa itulah yang dapat kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya sambutan dan juga arahan tentang peternakan tangguh dari pimpinan Si Guntur PAM kepada hormat Bapak. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la ya nabi ba'dah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ketua BPD Desa, 3 desa, Desa Kota Teluk, Koto Teluk, kemudian Dusun di Ilir, dan Kampung di Ilir, Kecamatan Hamparan Rawang, Kota Sungai Penuh. Serta dengan rombongan eh, dari ketiga desa. Saya sangat senang, sangat gembira sekali karena dikunjungi oleh saudara-saudara yang dari Kota Sungai Penuh. Saudara-saudara saya yang berasal dari Kota Sungai Penuh. Banyak bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala karena kita telah diberikan anugerah ya, nikmat dan kesehatan sehingga dapat berkunjung datang di Siguntur Farm, di Nagari Siguntur Muda, Kecamatan Koto 11 Terusan, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Selawat serta salam kita persembahkan ke hadapan Muhammad Rasulullah SAW yang telah mengeluarkan umatnya dari kegelapan kepada yang terang benderang. Bapak Ibu yang saya hormati, sungguh sebuah kehormatan ya bagi kami dikunjungi. Ini kunjungan yang ketiga kali. Sebelumnya dari desa Simpang Tiga Rawang, itu Pak Kepala Desa dan rombongan di tahun 2023. Kemudian datang lagi berikutnya, beberapa bulan kemudian, itu dari BPD. Dan hari ini, alhamdulillah di tahun 2024, datang lagi 3 desa. Dan ini sangat senang kita menerima, dan sekaligus ini tantangan. Kenapa Bapak Ibu saya katakan tantangan? Karena sesungguhnya saya ini bukan peternak. Saya ini seorang perawat, seorang PNS. Jadi kalau dalam historinya, tidak pernah sekali-kali jadi peternak sapi. Kalau peternak ayam, mungkin peternak ayam bangkok. Tapi kalau peternak sapi, di usia udah ya dewasa baru beternak. Kenapa saya lakukan itu? Karena sudah menjalani proses menjadi PNS, sudah berkarir ya. Ternyata di Siguntur ini, ketika saya masuk ke sini, memang sudah kelihatan lama potensi yang ada di Nagari Siguntur Muda. Jadi sebenarnya saya ingin menghadirkan Pak Wali Negari. Sebab kita membangun Siguntur Farm ini tidak hanya untuk secara pribadi, tapi memberikan motivasi bagi masyarakat yang ada di Siguntur Muda ini. Ini tujuan kita. Kenapa? Karena di Siguntur Muda ini, Bapak Ibu, ini orang-orang di sini ini adalah petani gambir. Nah, gambir, mereka banyak gambir. Sehingga lahan-lahan yang ada di sini ini banyak yang tidak digarap. Sehingga ini rumput banyak. Ini menjadi lumbung pakan ternak. Dan kalau Bapak Ibu yang peternak, kalau lo data kayak ngimek itu wala gila-gila kayak lo. Ya, artinya potensinya luar biasa. Tapi dimanfaatkan orang lain. Orang dari kampung sebelah, dari daerah Padang, justru pakai mobil bak itu ngambil rumput sini berkarung-karung, apalagi mau musim haji. Artinya mereka peternak, fattening, penggemukan sapi. Oh, luar biasa ini, sumber pakannya dari sini. Maka 2 tahun yang lalu saya sudah melakukan itu. Dan dulu sempat, artinya sampai di atas 10 ekor ya sapinya. Nah, tapi ini baru merintis. Ini kalau mau lihat sapi cuman sedikit, cuman baru 3 ekor. Itu pun baru 3 bulan ini saya isi, karena kalau dibagi hasil jelas agak kurang bagus. Nah, jadi memang betul Bapak Ibu, kalau mau datang ke sini, artinya saya itu bukan peternak, tetapi bagaimana teknik beternak secara efisien. Artinya mudah, efisien. Artinya efisien dalam segi waktu.
Artinya kita gawe itu serius. Tapi kalau bisa artinya PNS, tapi bisa ngelola ternak, tidak pakai anak kandang. Tidak pakai anak kandang. Mana cara udah? Memang secara apa? Memang rumput banyak, tapi ada proses-proses yang harus kita lakukan inovasi sedikit. Padahal sederhana. Yang dikatakan dengan pakan silase itu, ini pakan silase ya. Itu adalah proses yang paling sederhana. Artinya rumput kita yang banyak, kita ambil dalam satu waktu, jumlahnya banyak, kemudian kita takut dia rusak, maka proses umur kita kasih dia panjang umurnya. Artinya ini, nggak usah dicatat, dipraktekkan nanti. Mudah menceritakan, ini tinggal masuk tabung. Kalau nggak ada sanggup beli tabung, ini mungkin 200-250 harganya, bisa dengan kantong plastik yang tebal. Bisa. Artinya yang besar. Artinya rumput yang banyak tadi, dalam satu waktu, misalnya hari Minggu, menyabit, mengarit, ngambil umpak, banyak, pakakaho, artinya bisa di seminggu, hek kereta bulan nyabek, bisa. Tapi dengan silase artinya umpuk nah. Oh ini akan sengaja tidak ngambil umpuk apa namanya umpuk gajah. Sebab kayak kincir dikit mungkin lahau umpuk gajah. Ini sengaja ngambil umpuk bentol, umpuk benteh kita. Untuk bentah. Sengaja ngambil umpuk bentah, mudah kayak atau umpuk udai gele. Umpuk udang gele. Sehingga saya kayak harus rumput gajah. Tidak. Rumput gajah ada mesin pencacah. Ya itu banyaknya modal. Tidak ada pula mesin pencacah kan. Ini yang muhal. Artinya umpuk itu dimasuk dalam tabu. Umpuk angin biasa masuk dalam tabu nah. Aku banyak tabu tu. Banyak kena itu silase gele. Silase artinya memperpanjang usia pakan. Artinya ini kita masukkan ke dalam tabung ini, tapi dipadatkan. Umpuk ini dipadatkan. Tapi syarat rumput itu mesti agak kering. Artinya kalau sudah kita nyabuk, kalau agak basah, biarkan agak dikeringkan. Tidak pula nyemen ya, tidak ngangi. Kalau dijemen, hang nih, ada ngangi, mengurangi kadar air. Artinya dikurangi kadar air. Artinya letakkan di tempat yang teduh, sehingga kadar air menurun. Bisa langsung, itu bisa tanpa artinya bahan-bahan lain. Tapi sekiranya agak basah sedikit, masuk aja nih. Leboi, dedak. Cuman dedak. Artinya dicampur dikit, ini segegengga. Masuk dari tabur. Tapi dipadat. Syaratnya apa? Dia anaerob. Tidak boleh ada udara. Ini untuk rumput. Tidak boleh ada udara. Artinya makanya ini pakai klem. Ini sebaik-baiknya ini. Tapi kalau tidak bisa, artinya dengan plastik gebak. Dan kemudian diletakkan di tempat yang teduh. Itu bisa berbulan-bulan. Bisa tahan berbulan-bulan. Nanti ada contoh, tingkat contoh. Artinya kita masukkan ke dalam itu. Itu namanya silase. Efisien kan? Artinya satu hari kita mengambil rumput, bisa ditabungkan. Sehingga setiap hari kita, kalau kayak ndak lo begawau, ada yang tukau ojek, misalnya dusun kita, misalnya banyak tukau ojek kan. Sebelum ojek, bagus. Sebentar bagus. Kapok ayu. Alah, lalu ngojek. Sagi betul ada bagus boleh maka. Ulu dari anu lah. Itu sistem ditabung. Itu silase. Artinya mudah. Mudah kan? Artinya kalau selama ini kita nyabek kepok. Artinya kalau 3 hari udah hang. Ini dah. Artinya 3 bulan ya bisa. Kalau rumput gajah karena new panjang, kemudian pakai batang ya, itu makanya ada dicacah. Dicacah
sehingga nyu lala neneg lala arti tabu itu luna bati-bati maki sidik yang sisa. Nah, itu kalau dengan menggunakan rumput gajah. Ini di area Siguntur Farm ini Bapak Ibu itu terdiri dari banyak jenis pakan. Jadi ternak itu itu hampir sama dengan manusia. Kenapa hampir sama dengan manusia? Karena tidak boleh hanya satu pakan atau satu jenis pakan. Sebab ada kandungan unsur-unsur kandungan yang berbeda. Sama kayak sekali-kala kayak nak pakai tahu, ada unsur protein. Nah, kemudian ada nasi, karbohidrat, ya. Kemudian ada sayur, ada vitamin ya. Jadi beragam macam. Seperti itu juga dengan sapi. Tergantung apakah itu sistemnya penggemukan atau breeding. Breeding artinya jauh indah banak. Beli indah di banak. Kemudian kalau sistem penggemukan itu bisa 4-6 bulan. Tapi jangan hanya rumput. Kalau rumput pun harus rumput yang protein tinggi. Ini oligopera. Ini bisa kayak ambil biju ya, ambil biju ya, buat balik tanah. Oligopera. Itu cocok untuk kambek. Kambek itu kalau jauh ndak lahan luas sehingga banyak kan. Nah, ini sumbernya protein. Ini gamal. Ini daun gamal nih. Daun gamal apa bahasa kita ada mungkin. Ini untuk kandau lah, tia kandau. Tetapi Bapak Ibu, yang gamal ini ada kelemahan. Ada kelemahannya. Tidak bisa langsung diberikan ke ternak. Karena bisa menyebabkan kembung atau mencret. Harus dibiarkan selama 7 jam minimal. Artinya betul yang kita nyabu, isyak bagus. Hari sore kita ambil dan besok pagi baru bisa kita kasih. Sebab ada anti nutrisi yang bisa menyebabkan terjadi sapi kembung dan mencret. Nah, itu. Kemudian ada jenis itu pete Cina, lam toro, bahasa lam toro bisa. Tapi sama dengan gamal, lam toro itu. Kandungan proteinnya tinggi. Artinya kandungan protein tinggi. Oligopera lebih tinggi artinya 20% ke atas. Kemudian ada lagi itu satu, itu kaliandra namanya Bapak Ibu. Nah, ya, itu ada, itu banyak. Itu kaliandra itu. Bentuk pete ya. Kaliandra nama itu lebih tinggi lagi proteinnya. Sehingga pakan artinya lumbung pakannya banyak. Bati pisau bisa gua. Jadi pakannya. Tapi yang mengandung protein tinggi tadi Bapak Ibu itu ada namanya kaliandra, oligopera, ada lam toro, kemudian ada gamal. Nah, tapi lam toro dan gamal itu bedanya. Nggak bisa langsung dikasih ke ternak. Tapi kalau oligopera langsung, nggak apa-apa. Kaliandra langsung. Nah, itu proteinnya setara dengan ampas. Nah, kemudian itu yang namanya selase. Sederhana. Artinya ditabung. Ditabung dan jangan sampai masuk udara. Kemudian airnya mesti diturunkan. Diangi-angi. Itu silase ya. Ada pertanyaan tentang silase? Debu lah. Bisa kayak nanam gahi dikit supaya lemok makau. Bisa tambah gahi. Nah, dia. Nah, artinya kayak selama ini nalek umpak. Bagus makai. Sidik kayak nanabu dah. Nah, artinya ada tuh dinas luar kata. Mana cara? Kadi pagi lala ke kantor. Kata pimpinan kata, alu painan. Wah, ini pukul 5 balik. Wah, gila nak nyabek. Tapi karena kita punya lumbung pakan atau tabungan untuk pakan, sehingga kita ngeluar lah. Pun kita suah tolong bagus sebentar atau anak nih bisa ngeluar dari anu lah. Jadi tidak kita mikir, ide pandai kita beternak, ide pandai ngusuha.
Artinya nilai sosialnya itu menjadi turun karena beternak tidak pandai tekebak. Artinya beternak tekebak. Itu bisa. Akan banyak ayah banyak. Itik ada, kolam laut ada. Ah, ini anak-anak ayah banyak itu kalau yang lu. Ini dari jangka 5 bulan. Ada banyak. Ini ndak tamat boleh tak. Ada kata peternak tangguh geleh. Sini akan suhel. Tapi pakannya apa? Jadi Bapak Ibu, dalam beternak itu kuncinya pakan. Pakan mesti usahakan pakan itu murah biaya personal. Kalau mahal biaya pakan, sini deh kita. Nah, artinya kalau akan beli makannya ayam ini oleh Jadi ada ini untuk berikut ya. Ini itu silase ya. Silase tadi sini campur. Nah, sini campur. Nah, ada bagi baru kita masak berikutnya. Sini cara umpan masuk ada ini. Tabu ini umpan dah. Kita praktekkan sudah ini. Di padi, kita coba. Iya artinya ndak nyimpe apa pelamu ndak nyimpe 6 bulan bisa. Iya misalnya kita banyak nahu tabungnya. Tergantung banyak kita nahu teh. Artinya saha ini kita upah agak bertiga. Alunya beh. Sudah nyabe. Itu jelas jangan kalau masak artinya bisa sirkulasi bakteri apa kuman-kuman masak itu yang menak busa. Hanya layau dikut. Cuma kalau kaya layu sini teh, ide layu kaya mungkin kaya makai asal. Biar harum. Aroma yang timbulkan harum. Nanti ada kecuntai. Ya agak 2 kali 24 jam bisa. Ya artinya sedikit makannya keluar. Bisa tuh. Ini prinsipnya tabungan. Ya kayak namek mini bisa nak keluar bisa juga. Dedak tetap kalau dedak itu karena nyuk basah. Makul tambah dedak. Kalau dedak nanti ada contoh nih sidi akan bagus sidi akan melei lebih langsau. Itu silase sederhana. Kita bagi contoh. Yang kedua ya, ini kedua kita masak nanti kita yang kedua fermentasi. Jadi fermentasi itu kalau fermentasinya ampas tahu. Ampas tahu sebenarnya itu agak mahal kalau daerah sini ada ampas tahu protein tinggal. Kemudian yang kedua sagu. Bati sagu. Kincir mungkin payah. Nah ya, kalau sini banyak sagu. Artinya sagu pada daging Jawa. Ampas tahu sini tuh hampir. Pada Jawa. Artinya Jawa kita agak kurang. Jawa agak kurang. Daging Jawa kita banyak. Dari ampas. Jadi fermentasi teh. Artinya kalau ampas tahu Bapak Ibu, itu kan hari ini dibeli, hari ini harus kasih, besok busuk. Ya kan? Tidak bisa. Tetapi artinya kita memperpanjang usia pakan di fermentasi. Bisa. Telah 3 minggu dari tabung. Itu tiahu akan keluar untuk makai ayam, makai ayam, makai itak, untuk makai lain dari ampas tahu. Itu campurannya apa? Itu ada campurannya ampas tahu, kemudian dikasih dedak. Persentasenya tergantung maunya. Artinya ampas tahunya 1 kali 50 kilo. Ampas tahu boleh mau 10 kilo atau 25 kilo. Dan nanti diaduk bisa ditambah dengan untuk vitamin mineral untuk menambah artinya supaya sapi itu gemuk.
Kemudian menambah untuk kalsium, kan banyak kebutuhan-kebutuhan natrium, artinya sapi itu ada nanti ultra mineralnya, mineral ya untuk tambahan. Kemudian itu semua di fermentasi itu E4. Nah, nih, E4. E4 untuk peternakan. Ini E4. Dan ditambah dengan molase. Molase itu kalau sidik new itu air tebu gitu. Bisa dengan gula pasir atau gula merah juga boleh. Itu ini dilarutkan dalam air. Misalnya 2, 3, 6 tutup ini untuk ya setengah ember misalnya. Kemudian ditambah dengan gula pasir secukupnya itu untuk mengaktifkan bakteri yang ada di dalam E4. Nah, nanti artinya ini saya akan nganu nah. Ampas tahu tiba 2 karung. Tapi sidik akan nyampuang debu. Akan nama gecontek maksud kaya. Agak bagi contek. Itu lah campuang E4. Jadi bisa tahan berbulan-bulan. Tapi syaratnya ya harus tertutup. Jadi makannya itu ya kayak itu. Sehingga artinya 30.000. Sini 30.000 sekahu nek 4 tahu 30.000. Nah, kemudian tambah dedak. Kalau dedak sini sekilo 2.000. Nah, berapa? 2.000 dicampur. Nah, kemudian tambah dengan itu tambah-tambahan yang lain. Dan bisa tahan itu artinya lebih dibanding dengan makanan pabrikan itu lebih murah. Nah, tergantung nanti kita nambah dengan pucuk spile untuk sayur ya, campuran boleh. Itu untuk ayam. Nah, untuk sapi juga bisa. Jadi sapi nggak usah banyak campur sayur. Artinya cukup ultra mineral tadi. Artinya satu baskom kasih. Saya umumnya pagi kasih. Kemudian paling sore. Itu untuk penggemukan. Itu cepat. Makanya kalau uhau 10 bulan, kita paling lama itu 6 bulan. Nah, tapi pasaran sapi itu bagusnya di saat lebaran haji. Artinya 6 bulan tidak reje, tamek jauh. Tapi ya umpuk tadi, kemudian ampas tahu. Artinya tukar tapi ada rahasia lang itu ya tukulau gitu. Itu berarti pisau tuh itu kalau sapi kita beruntung kan sapi yang kurus dibeli. Belum jadi yang kurang, tapi mbah makau. Kita merawat pertama tiba kan deh. Itu harus lagi jamu. Nah, artinya jahe sekilo misalkan. Kemudian tambah bawang. Kemudian bagus telang. Bagus aduk. Bagus minum. Bawang, jahe, kemudian temulawak. Temulawak ya, 3. Iya, bagus 3 campur dah. Sampai telur ayam atau telur itak campur. Bagus. Sebiji boleh tak? Bagus. Artinya baru tiba kandai bagus jamu. Kemudian masuk akik itu kuda. Artinya bati pisau supaya dekahnya melar ya. Sudah itu baru madi. Wah, itu baru madi. Itu untuk penggemukan. Tapi kalau kaya baga itu terang, jauh kaya gemak. Gemak jauh kaya. Cuma sekali itu hembah belanjang sekali. Oh, terkicap. Daging hidup. Tapi kalau daging itu karena protein tadi. Jadi kita niau binaraga itu bisa ototnya itu karena protein. Jadi sumber pakan itu mesti tinggi protein. Makanya makannya dari tumbuh-tumbuhan kan pakan hijauan harus yang kandungan proteinnya tinggi. Sehingga itu yang akan membentuk otot. Kalau sapi kampung ya, jenis sapi kampung misalnya sapi pesisir, kemudian sapi Bali,
sapi lokal ya, itu kalau pakannya bagus, bisa naik berat badannya 0,5 sampai 0,8 kilo per hari. Tapi kalau semental atau limosin, bisa di atas 1 kilo. Bahan berat per hari ya. Nah, itu tergantung maunya. Kalau akak ini, akak bagus tidak ini lagi aku kok sagi balik buku bagus pula. Ambil sebenarnya prinsip sapi itu ternak hewan itu dilahirkan untuk makan. Kalau manusia dilahirkan untuk makan dulu boleh sambil. Nah, ini makan. Kalau to amgrok ke full apa gitu habis sebelum berangkat kerja ada bagi pula. Tapi sebelum itu bagaimana dulu? Ampas tahu khusus untuk jawi jantan untuk mengemukan. Tapi kalau induk jawi jangan terlalu gemuk mandul mandang. Nah, itu fermentasi. Jadi prinsipnya adalah kalau pakan hijauan maupun tambahan yang bukan dari pakan hijauan, pilihlah makanan yang kandungan proteinnya tinggi. Jangan karbohidrat, makau, nasi, sayur apa? Indomie, sperma. Itu karbohidrat kalau jadi protein. Anak yang dilahirkan stunting. Wah, ini kayak dari desa ada stunting. Jadi pertahanan pakan terhadap ketahanan pangan itu dibentuk seperti itu. Tetapi pesan saya untuk Bapak Ibu mewakili dari desa 3 desa itu, kalau untuk ketahanan pangan yang di masyarakat, kalau sapi itu termasuk modal besar modal. Tapi kalau mau ngasih bantuan misalnya dengan masyarakat, tapi mesti masyarakat diedukasi, dikasih pemahaman. Cukup ayam. Kalau ayam kayak bagaimana? Artinya bapuho adume, ulime, alimu ikau. Tapi jenis ayam KUB, ayam Elba atau White Langhorn, WL ya. Artinya jenis petelur. Kalau ayam kampung biasa ada yang hal. Nah, tapi kalau jenis ayam Elba itu produksi telur itu bisa 180 sampai bisa lebih dalam 1 tahun. Artinya ada yang telah. Jadi sumber protein untuk rumah tangga tersedia. Kalau bisa buat magot. Jadi siklus tidak beli makannya. Ini akan kelakel sudah kemenok kande untuk magot. Jadi magot itu dari lalat hitam. Jadi dipakai kelambu. Artinya nanti betelah ateliu itu sendawa apa kala ulek itu protein belatung, jenis proteinnya tinggi sampai 40%. Kalau ayam dibagai itu gemak ayam sihau layak bisa dibagai. Pun untuk pengembangannya kalau memang produksinya banyak bisa dibuat tepung, bisa untuk makanan Jawa. Nah, tapi itu artinya ini kita sharing ide. Artinya ini akan bahu sini. Artinya belum semua bisa dieksekusi. Nah, ini dan sansa tiahoy balik dinas beli kaya tukar suhe. Itu bapak tukar. Mana nak suhe? Ini sitek batako, sitek suhe dan sansa. Hah? Itu ndak idek, ndak ada. Hah? Itu kata peternak tangguh itu nyi. Sidak ngupoh. Menak apa ada kena citek batako ada kena kalau sudah seminggu gerak sidik gawa ya benek batako citek beli kayu beli si benek suhe dalek
apa kita manyap. Banyak manyap sini. Dalek manyap. Latak siko sambil minum kopi, latak. Kota lama. Latan latan di apa? Boy ini ke tengah, boy ini ke tengah. Boy ke tengah sambil minum kopi. Kita udah ini sharing ide. Katakan dengan inovasi ya Bapak Ibu ya. Artinya sesuatu yang berbeda dengan orang lain. Artinya ini ke peternak tradisional. Jadi kita bilang pakan silase. Wah, lah tertarik pakan silase apa ini? Ya, apa itu pakan silase? Padahal konsep sederhana. Artinya rumput yang usianya diperpanjang. Masuk dalam tabung. Prinsipnya anaerob. Itu silase. Udah tahu cara menok. Padahal sederhana kan. Kemudian pakan memperpanjang usia pakan. Dilakukan fermentasi. Fermentasi. Sambil nak tape. Nak tape anak. Cuma raginya tidak ragi tape. Raginya E4 tambah dengan gula. Jadi bisa usianya sampai sekian bulan. Ini. Jadi itu dikatakan dengan efisien, efektif. Efisien artinya kita tidak bergawa pagi bisa. Aka masa tidak berangkat pukul 7. Pukul 6 lah Bangkok, bagi kaya. Itulah siap. Senda ayah hau itu tempur. Nalek makai. Bisa dicampur kali. Langsa bisa juga, tidak campur bisa juga langsa. Artinya kita banyak jenis rumput ya. Semakin lah. Artinya sudah menok boleh senawau lemu asal. Ada kace, ada apa nama tahu. Artinya semakin banyak itu Pak lemuk asal. Sini teh. Ini gamal. Kalau di sini ini namanya lado-lado. Batang lado-lado untuk tiap kandang. Tia idek. Ya. Tapi ini jangan diberikan langsung. Ini ada anti nutrisi. Bisa kembung. Ya. Mana? Itu kan bagian awal ya. Untuk apa nama pagi itu. Pagi itu bagai. Ya supaya mengurangi penggunaan rumput. Ini pertanyaan dia tadi. Penggunaan hijauan untuk dikurangi. Ya. Oke Bapak Ibu yang datang ke Seguntur Farm, kami atas nama owner Seguntur Farm dan keluarga Seguntur Farm mengucapkan ribuan terima kasih atas kedatangan Bapak Ibu dari kedua desa Kecamatan Hamparan Rawang, Kota Sungai Penuh. Mudah-mudahan sharing ilmu kita pada hari ini itu bermanfaat untuk masyarakat kita yang ada di Kota Sungai Penuh. Pesan kami kepada Bapak Ibu yang melakukan studi tiru ke Seguntur Farm ini, artinya untuk melakukan peternakan yang akan diberikan kepada masyarakat, itu mesti disesuaikan dengan kondisi atau potensi yang ada di wilayah kita. Karena bagaimanapun pada prinsipnya untuk peternakan itu mesti dengan biaya operasional yang minim dan rendah. Sehingga itu bisa menguntungkan bagi seorang peternak. Ini merupakan pengalaman yang kami ceritakan kepada Bapak Ibu. Semoga pengalaman ini akan bermanfaat untuk masyarakat. Kami mengucapkan ribuan terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu yang sudah datang. Dan salam untuk keluarga
dan seluruh masyarakat di desa, 3 desa ya, Koto Teluk, Dusun di Ilir, dan Kampung di Ilir. Mudah-mudahan kegiatan kita pada hari ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.